Sekolah Minggu. Apa kabar Kak Hana? Baik, Kak Natalia apa kabar? Luar biasa. Gak nyangka ya Kak udah hari Minggu lagi. Iya, betul sekali. Rasanya satu minggu cepat sekali ya adik-adik. Iya, benar. Nah, sekarang kita bersuka cita di sini karena sudah hari Minggu kita bertemu lagi. Pastinya adik-adik juga bersuka cita. Karena juga bersuka cita kan? Tentu Kak, bersuka Kita cita. juga bersuka cita. Mari kita pujikan, mari kita bersukaria. Adik-adik boleh goyang ya dan bisa bertepuk tangan. Berdiri juga boleh kok. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai-Nya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya, ayo dengan senyum, dengan bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Yeay. Mari kita bertepuk tangan sekali lagi. Kita Yeay. bersukaria. Masih semangat dong tentunya, kan kita udah angkat pujian mari kita bersukaria tadi kan. Nah, sebelum kita lanjut nih Kak, kita berdoa dulu supaya sekolah minggu kita hari ini berjalan dengan lancar. Ya, kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh bertemu lagi di hari Minggu ini walaupun lewat YouTube. Tuhan Yesus mau berkati kami supaya kami bisa mengikuti sekolah Minggu di hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Yeay. Ya. Kak Hana, Gimana, Kak? ngomong-ngomong, kita tadi kan bersuka cita. Tapi omong-omong Kak Hana pernah sedih nggak? Pernah sih Kak, Pernah takut? pernah Kak. Kenapa ya? Kok takut, bisa cerita ke kita? Kak Hana pernah takut itu. Kak Hana pernah takut waktu di jalan tiba-tiba hujannya deras Kak. Nah, kalau mau hujan deras itu kan gelap Kak. Jadi Kak Hana takut. Mana kadang kalau ada hujan deras itu ada petirnya. Itu Kak Hana sering takut tuh Kak kalau misalnya kayak gitu. Nah, betul adik-adik, akhir-akhir ini kan lagi musim hujan. Iya, Ya, tiba-tiba bisa gelap, bisa gelap. hujan turun lebat. Kemudian mungkin seperti yang Kak Hana tadi, Kak Hana takut, adik-adik kita semua ketakutan. Takut gimana ya kalau nanti ada petir. Ada petir. Terus iya. gimana ya kalau terjadi misalnya gempa bumi. Iya. Terus kita semua ketakutan. Nah, kalau seperti itu apa yang Kak Hana lakukan? Kalau Kak Hana sih tetap percaya pada Tuhan Yesus sih. Kak Hana punya satu lagu yang Kak Hana suka banget Kak. Lagunya itu Allahku besar. Jadi Kak Hana merasa tidak perlu takut karena Ya. Kak Hana punya Allah yang besar. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Yuk. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar.
Kak. Benar ya, Allah kita itu besar ya Kak. Berarti aku nggak perlu sedih lagi Kak. Jadi Kak Hana, mulai hari ini kita nggak perlu takut lagi karena Iya. kita punya Allah yang besar, walau yang kuat. Iya, Tiada yang benar. mustahil bagi Tuhan. Benar, Ya. benar Kak. Nah, berikut ini kita akan mendengarkan cerita tentang Allah kita yang besar, Oh, oke, yang oke. mengalahkan semua ketakutan kita. Nah, kita Oke. semakin penasaran seperti apa kan Iya. ceritanya. Yuk Oke. kita panggil Yuk. kakak yang akan bercerita pada Iya. pagi hari ini. Oke ya, kakak siapa sih Kak namanya? Inisialnya apa ya? Cowok atau cewek ya? Oh, Cowok katanya. ya. Kakak sekolah minggu yang paling ganteng itu loh. Yuk langsung aja yuk. Tanpa Yuk. berlama-lama kita panggil Kak Kak Irwan. Irwan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, kita ketemu lagi nih sama Kak Irwan. Tadi lihat ini enggak cuplikan filmnya? Wah, ngeri sekali ya. Ada ombak gede besar, terus ada kapal yang berusaha melawan ombaknya, ternyata tidak bisa. Terus ada terbalik kapalnya, tenggelam. Nah, itu cuplikan dari film, ada namanya judulnya The Perfect Storm. Jadi film lama itu tahun 2000. Nah, tapi nggak apa-apa. Yang penting adik-adik bisa sedikit merasakan bagaimana kekuatan badainya itu. Nah, hari ini kita juga mau mendengarkan cerita yang sama mirip dengan film tadi, cuplikan tadi, tentang badai yang akan menghantam perahu. Nah, adik-adik juga mungkin pernah dengar cerita ini dan mungkin sering juga. Nah, nanti kita akan baca, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Adik-adik sudah siap belum? Tangannya dilipat, duduk yang manis, nah duduk yang bagus. Lalu tunduk kepala, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh bertemu dengan Tuhan lagi hari ini. Kami mau sekolah minggu, kami berkati kami Tuhan sehingga kami mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Tuhan Yesus berkati kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati telinga kami, mata kami yang membaca firman Tuhan, berkati Kak Irwan yang akan cerita, biarlah semuanya berjalan dengan baik dan kami mendapat berkat. Kami mau mendengar dengan baik Tuhan, berkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, setelah berdoa kita mau baca firman-Nya. Sudah siap belum? Nah, Alkitabnya diambil, disiapin, harusnya udah ready dari tadi ya Alkitabnya. Kita mau buka dari Matius 8, Injil Matius 8. Nah, Injil Matius dulu ditemuin. Nah, sudah dibuka, pasalnya yang ke-8, dibuka, pelan-pelan bukanya. Nah, kalau sudah ketemu angka 8-nya, kita mau baca dari ayat 23 sampai 27. Nah, kalau sudah siap, Kak Irwan akan bacakan. Oke, kita mau baca bersama-sama ya. Nah, angin ribut diredakan. Ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Lalu ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?
Lalu bangunlah Yesus menghardik angin di danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, sudah tahu kan cerita ini? Nah, cerita ini sangat luar biasa adik-adik, dan mungkin kalau adik-adik tadi nggak disebutin ya danaunya, tapi danau itu adalah Danau Galilea. Nah, danau itu besar sekali, dan kalau adik-adik lihat di Google Map itu ada sebetulnya, ketemu nanti. Nah, terus kalau Kak Irwan pernah baca itu catatannya kalau lebarnya itu sekitar 11 km. Wah, 11 km. Panjang sekali itu lebarnya. Panjangnya lebih panjang dari lebarnya pasti. 21 km perkiraannya begitu. Nah, kalau naik, mungkin kalau kapal yang sekarang pakai kapal motor itu cepat sekali, bisa cepat nyampe. Tapi waktu itu zaman itu belum ada. Nah, waktu itu zaman itu adanya cuman perahu yang pakai tenaga manusia. Di dayung. Nah, waktu itu Yesus bersama-sama dengan muridnya mau menyeberang danau ini. Nah, situasinya di cerita ini itu tiba-tiba adik-adik. Nah, setelah naik ke perahu itu Yesus karena mungkin lelah, Tuhan Yesus tidur. Nah, tapi murid-muridnya tidak, karena murid-muridnya mendayung supaya perahu itu bisa nyebrang. Tiba-tiba kalau di Alkitab tadi kita baca, ada angin ribut. Nah, kalau mungkin kejadiannya sekarang musim hujan nih, adik-adik pernah lihat berita ada angin puting beliung kalau di Indonesia. Nah, mungkin mirip-mirip seperti itu anginnya. Kencang sekali. Semua itu bisa terbang kalau yang di kota. Dan itu situasinya di air, di danau. Apa yang terjadi? Airnya bisa naik kayak tadi yang di film itu. Naik dan jadi ombak yang besar. Makanya di ceritanya tadi ada ombak yang masuk ke kapal. Sudah mulai bikin panik semua yang ada di kapal itu. Nah, karena mereka ketakutan, nah yang terjadi apa? Mereka membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan bangun. Nah, tapi Tuhan bilang sama mereka, loh, kamu gak percaya sama aku, kenapa kamu takut? Maksud Tuhan begitu. Nah, akhirnya apa yang dilakukan Tuhan? Apakah seperti mungkin orang yang pakai mantra-mantra tuh? Tidak adik-adik. Adik-adik sudah baca sendiri kan? Tuhan tinggal bilang, kalau di Alkitab di menghardik itu Tuhan bilang, mungkin kalau kata kasarnya itu bisa membentak, suruh tenang itu danaunya. Cuman begitu dalam hitungan detik danaunya, anginnya hilang, danaunya tenang. Luar biasa kan adik-adik. Mungkin kalau Kak Irwan yang, hai diam, enggak diam-diam anginnya tambah gede mungkin. Waduh. Terus yang terjadi apa? Luar biasa, di cerita itu diceritakan bahwa anginnya tenang dan terheranlah semua ada yang di dalam perahu. Dan mereka menjadi tenang juga. Nah, semua menjadi takjub dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, cerita ini mempunyai arti sebetulnya. Kalau adik-adik mengerti, mungkin bukan hanya angin ribut yang mau Tuhan sampaikan ke adik-adik. Ini juga Kak Irwan juga mencari apa sih maksud cerita ini apa gitu. Ternyata kalau adik-adik, badai atau angin ribut yang dimaksud kalau dihadapin adik-adik itu sekarang itu seperti sesuatu yang mungkin membuat adik-adik ketakutan, sesuatu yang membuat adik-adik sedih dan mungkin sampai khawatir. Itu badainya itu sekarang itu seperti itu. Contohnya apa? Oh, besok mau ujian sekolah, atau adik-adik sedang sakit dan sakitnya itu tidak sembuh-sembuh. Itu khawatir sekali. Mungkin sudah ke dokter, oh dokternya bilang ini sakitnya berat loh. Tiba-tiba, tapi Kak Irwan gak bilang itu adik-adik, atau mungkin adik-adik ada yang sakit sekarang, Kak Irwan gak tahu, tapi di cerita ini seperti itu mungkin maksudnya. Adik-adik bisa melihat bahwa
Apa yang terjadi itu seperti itu. Kita semua seperti murid-murid Tuhan Yesus dalam perahu khawatir. Nah, ada apa ini? Nah, tapi adik-adik, di cerita ini Tuhan berkuasa. Sama seperti Tuhan meredakan angin ribut. Prosesnya mungkin Kak Irwan gak tahu. Ketika adik-adik berdoa sama Tuhan, Tuhan Yesus tolong. Tuhan, saya besok ujian, saya takut. Apakah saya bisa mengerjakan ujian? Nah, yang seringkali sama seperti murid-murid, kita teriak sama Tuhan, minta tolong. Atau malah kita nggak berdoa sama Tuhan karena saking takutnya. Nah, hari ini kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Kuasa Tuhan itu tidak ada batasnya adik-adik. Pasti adik-adik sejak kecil udah tahu itu. Nah, Kak Irwan juga ingin adik-adik mulai mengingat, coba ingat apa yang Tuhan pernah lakukan buat adik. Tuhan sudah jawab doa-doanya adik-adik, apa coba ingat-ingat. Coba sekarang Kak Irwan kasih waktu, ingat coba, renungkan coba. Apa yang Tuhan pernah lakukan dan jawab doanya adik-adik. Mungkin adik-adik berdoa untuk mama papa, Tuhan berkati mama papa, atau mama papa sedang sakit, adik-adik berdoa. Atau temannya adik-adik yang sedang sakit, atau adik-adik dalam keadaan yang sedang sedih. Tuhan jawab doanya adik-adik. Nah, itu sama ketika Tuhan meredakan angin ribut. Itulah jawaban doa Tuhan. Nah, semoga adik-adik mengerti bahwa cerita ini pendek tetapi luar biasa. Tuhan ingin adik-adik percaya sama Tuhan dengan kekuatan Tuhan. Bukan kekuatan Kak Irwan, bukan kekuatan adik-adik, bukan kekuatan orang tua. Tetapi kekuatan Tuhan yang harus adik-adik ingat selalu. Caranya gimana ya Kak Irwan biar saya ingat? Kak Irwan bukan bilang gampang, tetapi ketika adik-adik setiap hari berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan memberkati adik, mau sekolah, bangun tidur, mau makan, semua berdoa. Karena kekuatan Tuhan ada di situ. Ketika adik-adik minta sama Tuhan, kemudian yang harus diikutin adalah percaya. Gimana kalau nggak percaya? Kita tahu kekuatan Tuhan, merasakan kekuatan Tuhan itu diawali dengan percaya bahwa Tuhan memberkati. Terus ada juga yang tanya, Kak, gimana ya? Itu kadang saya sudah berdoa, tapi kejadiannya berbeda. Nah, Tuhan selalu bisa seperti itu. Segala sesuatu tidak seperti yang kita mau. Tetapi adik-adik harus ada lagi kata, yaitu selain percaya, setia. Nah, setia ini tidak mudah. Adik-adik harus sabar. Kalau belum dijawab sama Tuhan, berdoa terus. Dan itu yang Tuhan mau, adik-adik semangat dan gigih. Misal kita mau mendoakan teman kita yang sakit, kalau belum sembuh, ya kita doakan terus. Nah, atau kita mau mendoakan mama papa yang sedang kesulitan dalam pekerjaan, doain terus, gak apa-apa. Tuhan pasti dengar meskipun adik-adik masih kecil. Tuhan tidak pernah melihat siapapun yang berdoa. Tuhan pasti mau mendengarkan. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, tapi Kak Irwan mau bagikan sekarang ayat hafalan. Kita buka lagi Alkitabnya dari Filipi 4. Coba adik-adik buka. Nah, Filipi 4, sudah ketemu belum? Filipi dulu, pasal 4 dibuka. Sudah ketemu belum? Nah, sudah ketemu belum? Sudah? Ayat yang ke-13. Nah, sudah ketemu. Coba kita baca ya, nanti adik-adik bisa hafalin ini. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, Dia itu siapa? Tuhan Yesus.
Jadi Tuhan Yesus selalu akan memberikan kekuatan seperti ayat hafalan sekarang. Yang ingat coba Filipi 4 ayat 23, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, jadi adik-adik jangan lupa ya, Tuhan berkuasa dan Dia memberi kekuatan kepada adik-adik dan segala sesuatunya ditanggung oleh Tuhan. Nah, meskipun kalian kecil, kita punya Tuhan yang kuat, luar biasa, hebat. Tidak seperti mungkin adik-adik ada kekhawatiran, ada kesedihan. Mulai sekarang serahkan sama Tuhan karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Oke? Nah, sampai di sini ceritanya, semoga adik-adik mengerti dan paham tentang firman Tuhan. Juga Kak Irwan dapat berkat, adik-adik dapat berkat. Kita semua bisa menjadi berkat. Jadi kita bisa cerita ke teman-temannya atau teman kita yang sedih, ada Tuhan Yesus. Tapi kalau temannya percaya loh ya, kalau temannya nggak percaya, jangan bilang ada Tuhan Yesus, nanti malah marah dia. Tapi kita bisa juga doain, nggak usah ngomong, tapi kita doain dia supaya dia diberkati sama Tuhan. Oke adik-adik, semoga adik-adik mengerti. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih, kami diingatkan kembali, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang selalu ada buat kami. Biarlah kami selalu mengerti bahwa Tuhan selalu memberkati kami, dan biarlah kami menjadi anak-anak yang hebat Tuhan, menjadi anak-anak yang kuat Tuhan, anak-anak yang bisa menjadi berkat buat semua orang, buat teman-teman kami dimanapun kami berada. Tuhan, kalau kami sedih, kami takut, kami khawatir, berkati kami menjadi anak-anak yang ingat Tuhan ketika kami khawatir, ingat Tuhan ketika kami sedih, ingat Tuhan ketika kami ketakutan, ingat Tuhan. Biarlah Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, karena kami harus percaya dan setia bahwa Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar dari cerita firman Tuhan, bahwa Tuhan bisa meredakan angin ribut, pasti Tuhan juga bisa meredakan segala sesuatu angin ribut yang ada di depan kami, yang selalu mengganggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, semoga adik-adik semangat terus, jaga kesehatan, semoga kita selalu bisa ketemu, dan jangan lupa sama Tuhan Yesus. Sampai jumpa, dah. Kak Irwan pamit ya. Oke, cerita yang bagus ya Kak. Luar biasa ceritanya. Ya. Berarti sekarang kita tidak perlu takut lagi, sama seperti murid-murid Yesus itu ya Kak. Murid-murid Yesus, dan kita juga semuanya tidak perlu merasa takut karena kita punya Tuhan yang bisa meredakan angin ribut, meredakan badai. Iya benar. Termasuk badai yang ada di hidup kita, ya kan? Benar. Ya Tuhan berkuasa untuk melindungi kita. Tapi kuncinya satu ya Kak tadi. Kita harus berseru. Kita harus berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Benar, kita Kak, berdoa dan sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar doa kita. Akan langsung mendengar dan bertindak. Oke, sekarang apa nih Kak? Nah, kita tadi kan kebesaran Tuhan, kita nyatakan juga lewat persembahan yang akan kita berikan. Oke, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa scan langsung lewat di mana ya? QRIS di layar, QRIS yang ada yang muncul di layar. Kalau nggak bisa, adik-adik bisa titipkan ke mama papa, nanti diantarkan ke gereja. Atau mama papa transferin buat persembahan adik-adik juga bisa. Oke, untuk mengiringi kita memberikan persembahan, kita angkat pujian. Satu pujian yang sesuai dengan cerita tadi ya Kak Hana. Oke Kak. Ya mungkin adik-adik sudah pernah dengar atau bahkan sudah bisa. Judulnya adalah Kapalku Miring. Kapalku Miring. Ya, kita akan nyanyikan lagu ini dengan gerakan ya adik-adik. Gerakannya seru banget. Adik-adik tiru, adik-adik yang ada di rumah, ayo berdiri, bernyanyi dan ikut bergerak bersama dengan kita. Oke? Oke Kak.
apa dayaku. Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Wah, jangan lupa panggil Yesus selalu ya. Yes, karena Yesus adalah kapten di dalam hidup kita. Iya, benar. Berikut ini ada apa lagi ya Kak? Oh, ingat, pengumuman. Oh iya, pengumuman. Wah, kita udah di akhir nih Kak, udah di akhir sekolah minggu. Sekarang kita akan dengar pengumuman. Ada apa ya Kak Hana? Pengumuman yang pertama adalah jangan lupa ikut sekolah minggu depan. Oke, nanti minggu depan masih ada sekolah minggu lagi ya. Jam Jangan- 9 dan juga jam 10. Ya, benar. Kemudian pengumuman yang kedua. Pengumuman kedua itu ada Hello Kids. Yo, adik-adik siapa yang di sini rajin Siapa untuk yang suka nonton Hello ikut Kids? nonton Hello Kids? Yeay. Setiap hari apa ya? Pasti adik-adik tahu. Setiap hari Jumat. jam 4 sore. Yang rajin nonton pasti nungguin namanya masuk kotak ajaib deh Kak. Seru banget Kak. Apa itu kotak ajaib? Wah, Kak Natali harus nonton. Oh, oke. Soalnya kalau nama kita banyak di kotak ajaib, nanti kita dikirimin kado. Oh, iya. Oke, itu aja pengumumannya. Sekarang kita akan menutup sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa dulu. Kak Oke, Natali. kita akan berdoa sebelum kita berpisah dari ruang Zoom ini, dan kita akan menutup mata kita, lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah menyertai sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami belajar dari cerita pada hari ini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar, yang berkuasa di dalam hidup kami. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan senantiasa boleh berseru kepada Tuhan ketika kami merasa takut, ketika kami merasa cemas, ketika kami merasa tidak berdaya. Kami yakin Tuhan akan menolong kami mendengar seruan doa-doa kami dan seruan yang kami panjatkan kepada Tuhan. Berikut ini Tuhan, kami juga teringat bagi adik-adik kami yang ada dalam kondisi lemah tubuh atau sakit karena cuaca yang berganti, yang ekstrim pada akhir-akhir ini. Kiranya Tuhan mau memberkati adik-adik, menyembuhkan mereka melalui obat-obatan dan vitamin yang diminumnya. Kami juga berdoa untuk program vaksinasi untuk adik-adik yang sudah mulai dilakukan dan beberapa sudah mendapatkan vaksinasi. Biarlah kami dan adik-adik tetap sehat sehingga kami bisa bertemu dalam sekolah minggu, tatap muka, maupun kami boleh bersekolah di sekolah kami masing-masing, bertemu dengan teman-teman. Berkatilah Tuhan, jauhkanlah dari segala mara bahaya, dan biarlah kami tetap sehat dengan penyertaan daripada Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari ruang Zoom ini, di sekolah minggu ini. Kiranya Engkau memimpin acara kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berkatilah mama dan papa, kakak dan adik kami, nenek, kakek yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah kami tetap sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Ampunilah akan segala dosa dan kelemahan kami yang kami lakukan dari hari ke hari. Kiranya Tuhan mau mengampuni kami, dan kiranya Tuhan mau senantiasa mengingatkan kami untuk senantiasa berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, dan juga bersekolah minggu bersama dengan teman-teman kami. Kami selalu ingin dan rindu untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Natali, terima kasih adik-adik semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.
Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Selamat hari memberkati. Minggu adik-adik. Salam buat mama papa, kakak adik.